Dan saudara, ini adalah gambar terbaru di Pangkep, Sulawesi Selatan di posko gabungan operasi SAR nasional terkait dengan kecelakaan pesawat ATR 42500 dan kita juga masih akan menantikan keterangan soal dugaan black box yang telah ditemukan. Dan mari kita dengarkan bersama saudara. Kita juga masih menantikan audio dari Pangkep Sulawesi Selatan terkait dengan dugaan black box pesawat ATR 42500 yang telah ditemukan tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita berbicara soal black box, saudara, black box atau kotak hitam ini adalah perangkat perekam data penerbangan pada pesawat yang merekam parameter teknis seperti tekanan, cuaca, serta percakapan pilot dengan ATC atau Air Traffic Control. Data itu bisa digunakan oleh pihak berwenang untuk mengungkap penyebab kecelakaan pesawat. Dugaan black box dari pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep telah ditemukan. Black box atau dugaan black box tersebut berada dalam potongan ekor pesawat yang ditemukan di kedalaman 131 meter dari puncak gunung. Asisten Operasi Kodam 14 Sanudin Kolonel Infantri Dodi Trio Hadi juga menyampaikan sebelumnya bahwa dugaan black box ditemukan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan mendengarkan bersama keterangan terkait dengan dugaan black box yang telah ditemukan. Berikut ini. Mana? Oke, kami juga masih mencoba untuk bisa sama-sama mendengar keterangan pers yang dilaksanakan di posko gabungan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kurang lebih 3 jam perjalanan dari Gunung Bulu Saraung untuk sampai ke posko untuk bisa mendengarkan bersama keterangan terkait dengan mesin. Setelah itu kami melihat ke Oke, atas. saudara, mari kita dengarkan menemukan bersama juga ada terkait dengan penemuan dugaan black box pesawat ATR 42500 di sungai juga dan air terjun. Setelah itu kami melihat ke bawah lagi, ternyata ada mesin pesawat di bawah. Mesin di bawah dan kami bagi 2 tim 4 naik ke atas, tim 5 ke bawah, dan kami mendapatkan mesin pesawat tersebut dan salah satunya yang kami bawa pulang ini karena petunjuk dari KMKT untuk dibawa. Untuk barangnya propeller electric control ini. Jadi kami bawa, setelah kami buka-buka mesin tersebut ternyata ada. Dan kami bawa, dan pagi ini tadi sekitar jam 2:30 kami sampai di posko dalam keadaan aman, lengkap, termasuk personil kami 35 orang lengkap. Siap. Di kedalaman berapa pada saat itu? Dari puncak. Untuk kedalamannya dari kami tarik lurus dari puncak Gunung Bulu Saraung sekitar 475 meter. Dan kami sampai di sana lumayan mudah, namun medannya memang cukup ekstrim. Kami dibantu oleh warga lokal. Jadi kami tidak membutuhkan waktu lama sampai ke tujuan. Demikian. Dokumentasinya maksudnya sudah dibagi-bagi pasti dan dikirimkan ke tim KNKT. Apakah ada konfirmasi dari KNKT ini bagian dari black box atau bukan? Untuk sementara belum ada konfirmasi dari tim KNKT. Oke, kasihan kawan-kawan. Bahkan kita perlu istirahat ya. Makasih ya. Jen, terima kasih. Kita balik. Izin, Pak. Kalian. Izin, balik. Mau tanya nama Kapten Infanteri Iwan 70. Jabatan. Infanteri. Kapten Infanteri INF. Ya saudara, dari Pangkep Sulawesi Selatan di posko gabungan tim SAR ini jadi juga memberikan statementnya. Pihak TNI menyampaikan bahwa mesin pesawat dan juga 35 personil telah kembali ke posko yang ditemukan di kedalaman 475 meter di kedalaman, dan proses ini
tentunya dibantu oleh warga lokal. Selain dengan penemuan dari dugaan black box pesawat ATR 42500 dan juga mesin pesawat yang baru saja dikonfirmasi, kita juga akan mengetahui bagaimana proses identifikasi ini juga terus berlangsung di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dan informasi terkini, saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Selamat sore waktu Makassar, Wafik. Wafik, satu jenazah dari korban pesawat ATR 42500 telah teridentifikasi. Ada satu lagi jenazah yang juga telah ditemukan. Bagaimana perkembangannya hingga sore hari ini? Kemudian dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, belum ada hasil yang diumumkan secara resmi oleh pihak Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Namun yang pasti jenazah korban yang dibawa dari Maros menggunakan helikopter dari Basarnas kemudian dihantarkan langsung ke Makassar. Tadi pagi tiba pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, hingga kemudian langsung dilakukan proses postmortem. Postmortem diperkirakan berlangsung sekitar 2-3 jam, namun hingga sore ini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan dari tim DPI Bidokes Polda Sulawesi Selatan terkait dengan identitas korban. Namun yang pasti jenazah yang dibawa oleh tim Basarnas dan juga tim gabungan pada Selasa malam kemarin juga sudah diidentifikasi, yang mana hasil identifikasi dari jenazah pertama yang sudah diidentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan, yaitu Florencia Lolita Webisono, jenis kelamin perempuan, usia 33 tahun, dan dari hasil identifikasi yang dilakukan ada pencocokan data antemortem dan postmortem, di mana ada 2 ciri yang utama yang kemudian diidentifikasi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan, yakni sidik jari jempol tangan kiri dibandingkan dengan data kondisi gigi ini cocok. Kemudian pendukung lainnya seperti ciri sekunder di mana ada properti yang dikenakan oleh korban, yaitu pakaian, nemtek, dan sepatu. Ini kemudian memudahkan tim DPI Bidokes Polda Sulawesi Selatan dalam melakukan proses identifikasi, dan pagi tadi sudah dinyatakan bahwa korban merupakan pramugari dari pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep pada Sabtu kemarin. Nah, hari ini juga setelah diumumkan identitas korban, kemudian jenazahnya langsung diserahkan ke pihak keluarga. Baik, artinya jenazah atas nama Florencia Lolita Wibisono juga telah diserahkan keluarga, dan kita juga masih menunggu keterangan dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan terkait dengan satu jenazah lagi yang masih terus diproses untuk identifikasi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana melaporkan langsung dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dan saudara, terkait dengan perkembangan identifikasi dan juga penemuan dugaan black box dari pesawat ATR 42500 dapat Anda perbarui di program-program kami selanjutnya. Dan Anda jangan kemana-mana, saudara, walaupun Breaking News Kompas TV harus saya akhiri, tapi selanjutnya ada program Jurnal Merah Putih bersama rekan saya Renata Panggalo. Pastikan Anda bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.